ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulughah karya Al-Imam Ibnul Mulaqqin wafat 804 rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah pertemuan terakhir untuk Kitabul Haji insyaallah ta'ala, karena kita sudah sampai pada hadis 286. Terus nih monggo dibaca dulu supaya kita ngecek tulisannya. Sallallahu alaihi wasallam udnuh dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Fiyya, terhadap saya, unzilat, telah diturunkan hadhil ayatu, ayat ini." Kemudian beliau membaca ayat tanpa membaca ta'awud karena hanya menyebutkan ayat, bukan niatan tilawah. "Faman kana minkum maridan," maka barang siapa yang adalah di antara kalian itu sakit. Ini maksudnya ketika sedang ihram, sakit. Atau bihi, padanya itu ada adzan, gangguan. Mir ra'sihi, dari kepalanya, misalnya apa? Kutu. Fa fidyatun, maka dia membayar fidyah. Fidyah itu artinya tebusan. Fidyahnya berupa apa? Min siyamin. Boleh memilih ya. Boleh siyamin, puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, au sadaqatin, atau sedekah. Yang ketiga, au nusukin, atau menyembelih. Nah, puasanya berapa hari, sedekahnya berapa, dan sembelihannya apa tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Ka'ab mengatakan, fa'ataitu, lalu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, udnuh, mendekatlah. Ini asalnya udnu, tidak ada haknya asalnya. Kemudian ditambahi hak supaya kalimatnya berhenti ya. Udnu, kalau tidak pakai hak kan bisa panjang, udnu. Nah, supaya berhenti tambahi hak. Udnu. Maka haknya ini jangan diartikan dia ya. Tapi ini hanya tambahan. Udnu, mendekatlah. Fadanautu, lalu saya pun mendekat. Faqala, lalu beliau bertanya, ayu'dzika, apakah mengganggu kamu, hawamuka, hama-hamamu, maksudnya kutu-kutumu. Qala, dia mengatakan, qala Ibnu Aun perawi hadis ini mengatakan, adunnuhu, saya mengira Ka'ab mengatakan, qala, berkata, na'am, ya, saya terganggu dengan kutu. Qala, Ka'ab mengatakan, fa'amaroni, lalu menyuruh saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifidyatin, dengan membayar fidyah atau tebusan, min siyamin, berupa puasa, atau sadaqatin, sedekah, au nusukin, atau menyembelih. Mana yang dipilih? Ma tayassar, apa yang mudah. Berarti bebas memilih dari tiga itu apa yang mudah. Kalau mudah puasa silahkan puasa, mudah sedekah silahkan sedekah, mudah menyembelih silahkan menyembelih. Hadis ini bicara tentang orang ihram.
Orang ihram tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai tutup kepala, tidak boleh pakai baju berjahit, dan seterusnya sudah kita bahas kemarin. Nah, ini ada kasus Ka'ab bin Ujrah, dia sedang ihram. Semestinya orang ihram tidak boleh cukur kepala, tapi ternyata kutunya sangat banyak. Saking banyaknya kutunya netes-netes di pipinya, Pak. Tes. Ya. Dan ini satu penyakit yang mungkin sekarang sudah tidak ada. Zaman dulu ada orang-orang seperti ini, mungkin karena belum adanya obat kutu yang handal, nah, akhirnya kutunya kumpul di kepalanya seperti ini. Nah, begitu didatangkan kepada Nabi, Nabi melihat kutunya netes-netes, maka Rasulullah bertanya, "Ayu'dzika hawamuka?" Apakah kamu terganggu? Maka dijawab, "Iya ya Rasulullah." Nah, netes-netes kayak begini, gatal sekali ini. Akhirnya Rasulullah menyuruh dia untuk gundul. Padahal mestinya tidak boleh cukur karena sedang ihram. Nah, karena dia melanggar aturan ihram, maka dia harus membayar apa? Fidyah. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tadi, "Faman kana minkum maridun aw bihi adzan." Nah, adzan yang dimaksud dalam ayat ini dalam kasusnya Ka'ab adalah kutu yang netes-netes dari kepalanya tersebut. Makanya Ka'ab mengatakan, ayat ini turunnya tentang saya. Dulu belum ada ayat ini. Kemudian ketika saya mengalami kasus ini, kemudian turun ayat ini, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan hukumnya kepada beliau. Ini surat apa? Al-Baqarah ayat 196. Di situ sudah ada enggak, Pak? Sudah nggih? Nah, berarti di kitab saya ini yang kurang lengkap nih. Ini Al-Baqarah 196. Nah, sekarang di sini tidak disebutkan puasanya berapa hari, sedekahnya berapa, nusuknya berapa nih. Tapi ternyata sudah disebutkan di hadis yang lebih lengkap. Mari kita lihat pada hadis yang lebih lengkap. Insya Allah ada pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, di sini disebutkan fasum thalathata ayyamin, puasalah 3 hari, au at'im sitta masakin, atau kasih makan 6 orang miskin, likulli miskinin nisfu sa'in, setiap orang miskin mendapatkan setengah sa'. 1 sa' 2,4 kilo, berarti setengah sa' 1,2 kilo. Nah, ini perinciannya dalam hadis muttafaqun alaih, tapi sayangnya tidak disebutkan oleh muallif kitab ini. Nggak ada nih, situ nggak ada juga nih. Barangkali di kitab penjenengan ada? Nggak ada. Nah, kalau begitu kita catat sendiri. Puasanya adalah berapa? 3 hari. Sedekahnya adalah berapa? 6 miskin kelipatannya. Ya, anggaplah puasa itu ada sahur sama buka kan? Nah, berarti ngasih makannya 6. Kemudian kalau menyembelihnya di sini adalah Nabi mengatakan atajidu syatan, apakah kamu mendapatkan kambing? Nah, berarti boleh kita dengan menyembelih kambing. Dan ini bebas milih. Maka istilahnya apa? Al-fidyatu mukhayyarah. Fidyahnya itu bebas milih. Kan 3. Nah, salah satu saja. Dalam hadis yang saya bacakan tadi dalam Bulughul Maram, itu Nabi bertanya, tajidu syatan, apakah kamu dapatkan kambing? Seolah-olah kambing ini adalah yang nomor 1. Padahal sebenarnya tidak. Karena dalam ayat yang kita baca, ternyata malah Allah Subhanahu wa taala menyebut kambingnya, menyembelihnya paling terakhir, nusuk. Nah, adapun Nabi bertanya, apakah kamu punya kambing? Ini Nabi menghasung untuk melakukan yang lebih baik. Dari 3 ini, yang paling utama adalah menyembelih. Kenapa? Karena dengan menyembelih ini kita mengeluarkan duit yang lebih banyak. 1 kambing 2 juta misalnya, ya. Sementara kalau sedekah orang miskin, hanya 6 orang miskin, setiap orang miskinnya adalah 1,2 kilo. Nah, berarti ya kira-kira anggaplah dibulatkan 10 kilo. 10 kilo nggak sampai 2 juta tadi. Apalagi puasa, nah, ini lebih murah lagi. Tinggal kita melakukan puasa dan 3 hari sudah selesai. Dan dari sinilah diambil pelajaran oleh para ulama bahwa Al-Quran itu tidak cukup kita membaca Al-Quran saja tanpa membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata di Quran tidak disebutkan. Dalam ayat ini tadi Allah hanya mengatakan puasa. Puasanya berapa hari nggak disebut.
Nah, kapan kita tahu tafsirannya? Yang baca hadis Nabi. Maka ini dua pusaka Nabi nggak bisa dipisahkan. Quran saja nggak bisa, hadis saja nggak bisa. Harus Quran dan hadis semuanya dipakai. Makanya dalam Sunan Ad-Darimi, ya, saya tampilkan Sunan Ad-Darimi karena hari-hari ini saya baru ngaji Sunan Ad-Darimi sama Syekh Ibrahim Rafiq. Ya. Di dalam Sunan Ad-Darimi dikatakan babun as-sunnatu qadiyatun ala kitabillah. Bab sunnah itu menjelaskan terhadap Al-Quran. Nah, ini contohnya tadi. Allah tidak menyebutkan puasanya berapa hari. Nah, Nabi sebutkan. Ini berarti contoh dari as-sunnatu qadiyatun, ya, bahwasanya sunnah itu merupakan qadiyah, penjelas bagi Al-Quran. Kalau tidak pakai Quran kita jadi bingung, ya. Apa maksudnya puasa ini? Ini dikatakan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan Darimi atau Musnad Darimi. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi SAW ketika melihat Ka'ab bin Ujrah sakit, maka beliau mengatakan udnuh, mendekat. Tujuannya apa ini untuk mendekat ini? Nabi ingin mengecek seberapa jauh sakitnya Ka'ab ini. Apakah memang dia harus gundul ataukah tidak? Jadi dicek oleh Nabi SAW. Kalau memang harus gundul, ya sudah. Mau bagaimana lagi? Dia terpaksa. Sebenarnya tidak boleh motong kuku ketika ihram, tapi kalau terpaksa dipotong, gimana lagi? Tidak boleh gundul, tapi kalau terpaksa, ya sudah, gimana lagi? Nah, maka Nabi menyuruh mendekat ini dalam rangka untuk tabayyun atau tasabbut bagaimana situasi atau kondisi penyakitnya Ka'ab bin Ujrah ini. Dan ini hadisnya diringkas oleh Al-Imam Ibnu Mulaqin. Maka sini saya kasih titik 2 ya, untuk tanda bahwa ini sebenarnya ringkasan. Karena pada hadis yang lebih lengkap itu Nabi mengatakannya 2 kali. Fadanau itu saya mendekat, lalu Nabi mengatakan udnu, lebih dekat lagi. Nah, jadi bisa jadi dia malu sama Nabi SAW karena banyak kutunya tadi, Pak, sehingga mendekatnya tidak begitu dekat. Nah, oleh Nabi diulang lagi, dekat lagi sini. Nah, begitu mendekat lagi, kemudian Nabi bertanya, apakah menyakitimu hama-hama kamu? Maka boleh meriwayatkan hadis dengan cara diringkas sebagaimana Al-Imam Ibnu Mulaqin dalam hadis ini. Yang penting tidak merusak maknanya. Berikutnya, monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala yawmal fathi man kata inna hadal balada karramallahu yawma khalaqas samawati wal arda wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah wa annahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar wa huwa haramun bi hurmatillahi ta'ala ila yaumil qiyamati la yuqdatu syaukuhu wa la yunaffaru sayruhu wa la tultaqatu luqatatuhu illa man arrafaha wa la yuqtala qadahu. Faqala Abbas, ya Rasulullah, illa tadhil fa innahu liqainihim wujudihim. Faqala illa tadhil. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathi Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah. Apa kata beliau? Nah, ini khutbahnya panjang sehingga kita komentari setiap kalimatnya. Beliau mengatakan la hijrata, sudah tidak ada hijrah lagi dari Makkah. Kenapa? Karena satu kampung kalau sudah menjadi negara Islam itu tidak lagi disyariatkan hijrah darinya. Jadi misalnya kampung Weru ini misalnya asalnya kampung kafir, kita disyaratkan hijrah supaya bisa ibadah dengan leluasa. Tapi kalau sudah menjadi kampung Muslim, maka silahkan tetap berada di kampung kita, nggak usah pindah. Nah, Indonesia ini kampung negara Islam sehingga tidak perlu kita hijrah dari Indonesia. Tapi seandainya kita berada di Amerika misalnya, ya tidak leluasa untuk ibadah,
maka masih tetap disyariatkan hijrah, meninggalkan tempat yang lebih luas, lebih leluasa kita untuk ibadah kepada Allah. Walakin akan tapi jihadun, adanya adalah jihad, wa niyatun, dan niat yaitu niat kebaikan dalam segala perbuatan kita. Maksudnya untuk mengganti pahala hijrah yang sudah kelewat, kita bisa mengganti dengan melakukan jihad dan meniatkan kebaikan dalam segala hal. Maka pahalanya bisa mengimbangi pahala hijrah. Jadi maksudnya pahala hijrah itu sangat besar. Kamu yang terlambat hijrah tidak usah sedih, masih ada kesempatan dua. Satu, jihad, perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua, niat. Nah, kalau niatnya bisa semua kita mengamalkan, Pak. Apapun yang dilakukan, mari diniatkan yang baik untuk mencari pahala. Hadir di pengajian ini, niatkan yang baik. Bahkan makan bisa diniatkan yang baik. Niatnya apa? Makan supaya muncul tenaga. Kalau muncul tenaga bisa ibadah. Tidur jam 10, tujuannya apa? Supaya nanti jam 3 bangun tahajud. Nah, seperti ini adalah niyatun, niat yang baik dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Maka ini sangat penting untuk kita perhatikan betul-betul masalah niat ini. Wa idza, dan apabila ustungfirtum, kalian disuruh berangkat perang, fangfiru, maka berangkat peranglah kalian. Ini istilahnya adalah nafirun amun. Apa itu nafirun am? Seorang khalifah menyuruh rakyatnya semuanya untuk berangkat perang. Nah, dalam kondisi seperti itu, nafiri umum, maka wajib semua rakyatnya untuk berangkat perang. Tidak boleh dia tidak ikut, kecuali kalau ada udzur, ya, maka menyampaikan udzurnya kepada khalifah. Nah, itu kalau ada khalifah, ya. Nah, sekarang belum ada khalifah. Sampai di sini sudah selesai khutbah Nabi. Kemudian beliau melanjutkan lagi, waqala, dan beliau juga berkhutbah yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah. Inna hadzal balada, sesungguhnya kota ini yaitu kota Makkah, haramahullahu, Allah telah mengharamkannya, yauma, sejak hari khalaqas samawati, Allah ciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi. Artinya sudah sejak zaman dulu ketika belum diciptakannya segala sesuatu ini Allah sudah tetapkan bahwasanya Makkah adalah tanah haram. Tanah haram maksudnya bagaimana? Tanah yang mulia. Mulianya bagaimana? Dilarang padanya beberapa hal yang tidak dilarang di tempat yang lain. Nah, maka nanti di bawah akan disebutkan oleh Nabi perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di kota Makkah. Dari seluruh bumi yang bulat ini ada dua tanah yang haram, yaitu Makkah dan Madinah. Maka disebut haramain, dua tanah yang haram. Adapun Baitul Maqdis itu disebut sebagai thalithul haramain, tanah haram yang ketiga. Ini tidak ada dalilnya, Pak. Baitul Maqdis bukan tanah haram. Baitul Maqdis tanah mulia, betul, tapi bukan tanah haram, alias hukum-hukum tanah haram tidak berlaku pada Baitul Maqdis. Beliau mengatakan fahuwa, maka Makkah ini haramun, adalah tanah haram, bihurmatillahi, dengan pengharaman dari Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa innahu, dan sesungguhnya lam yahilla, tidaklah halal, al-qitalu fihi, berperang di Makkah, li ahadin, untuk seorang pun, qabli, sebelum saya, termasuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini adalah keharaman pertama, Pak. Tidak boleh perang di Makkah. Ini tidak berlaku untuk tanah yang lain. Di Madinah juga begitu, nggak boleh perang di Madinah. Tapi kalau di Solo atau di Indonesia, silahkan. Beliau mengatakan walam yahillali, dan tidaklah Makkah ini halal untuk saya berperang padanya, illa sa'atan, kecuali hanya sesaat, min naharin, dari waktu siang. Maksudnya ketika beliau melakukan Fathu Makkah, beliau kan berarti memerangi orang-orang Makkah, itu diizinkan oleh Allah, dan itu hanya sesaat. Nah, sesaatnya ini kapan? Sesaatnya ini kalau kita melihat sejarah, maka para ulama mengatakan sa'atan ini adalah minad duha, sejak duha ilal asr, sampai asar. Jadi beliau menaklukkan kota Makkah, masuknya itu waktu duha, kemudian selesainya semua urusan itu adalah ketika waktu asar. Nah, itu saja masa diperbolehkannya melakukan peperangan oleh Nabi SAW, diizinkan oleh Allah pada waktu Fathu Makkah. Terus setelah selesai siang tersebut, fahuwa haramun, maka Makkah menjadi haram lagi, bihurmatillahi ta'ala, dengan pengharaman dari Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apalagi yang tidak boleh? Yang kedua ini,
la yu'dadu, tidak boleh ditebang, syauquhu. Syauqun itu adalah pohon yang berduri. Dalam hadis yang lain lafalnya bukan syauquhu, tetapi apa? Syajaruhu, pohonnya. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, syajaruhu, pohonnya. Maka maksudnya adalah pohon yang berduri saja tidak boleh ditebang, apalagi yang tidak berduri, tambah tidak boleh. Berduri kan mengganggu, tapi nggak boleh ditebang. Tapi yang dimaksud di sini adalah pohon yang tumbuh sendiri. Kalau pondoknya kita tanami pohon tadi, maka boleh untuk kita menebangnya. Bagaimana kalau ada pohon tumbuh sendiri tapi dia mengganggu? Kalau mengganggu boleh dihilangkan, Pak. Jadi keluar dari hukum larangan ini. Karena ada kaidahnya mengatakan ad-darar yuzalu. Namanya madarat itu harus dihilangkan. Jadi misalnya ada tumbuh pohon, kemudian dia di tengah jalan, kan ganggu perjalanan orang ini. Orang nanti akan ketabrak pohon tadi. Nah, silahkan ditebang, nggak apa-apa, karena dia mengganggu. Tapi kalau tidak mengganggu, maka hukum asalnya tidak boleh ditebang. Biarkan sampai dia roboh sendiri atau mati sendiri. Biarkan dia dirobohkan oleh angin atau dikirim angin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang nggak boleh, wala yunaffar, dan tidak boleh dibikin lari atau dihardik soiduhu, buruannya. Misalnya merpati-merpati yang ada di Mekah itu digusah, nggak boleh. Kita pengen duduk di bawah pohon, di situ ada merpati, digusah, nggak boleh. Biarkan dia duduk bersama panjenengan. Okay? Kalau dia pergi sendiri silahkan. Okay? Tapi kalau kita gusah supaya kita duduk di situ, tidak boleh. Nah, ini aturan Nabi berlaku sampai kiamat, Pak. Hanya saja orang-orang hari ini tidak semuanya paham. Karena saya melihat dengan mata kepala, juga teman-teman yang umrah melihat ada petugas kebersihan di Masjid Nabawi itu melihat merpati-merpati itu digusah, Pak, di tempat area pelataran Masjid Nabawi. Nggak boleh, ya. Biarkan merpati-merpati di situ. Digusah dilarang oleh Nabi SAW. Yang keempat, wala tultaqatu, dan tidak boleh dipungut luqatatuhu, barang luqatahnya, yaitu barang yang jatuh padanya di jalan, illa kecuali man arrafaha, orang yang mengumumkannya, mengiklankannya. Ini milik siapa? Nah, boleh untuk diiklankan saja. Lah terus bedanya dengan selain Mekah apa? Selain Mekah, kalau sudah kita iklankan selama 1 tahun dan tidak ada yang datang, maka boleh kita memiliki. Tapi kalau di Mekah selama 1 tahun sudah diiklankan dan tidak ada yang datang, tidak boleh dimiliki. Diiklankan terus sampai ketemu pemiliknya. Maka ini perbedaannya antara Mekah dengan apa? Dengan selain Mekah. Dan hukum ini untuk luqatah ini khusus untuk Mekah, tidak berlaku untuk Madinah. Hukmu hadhil luqatah, hukumnya luqatah ini khasun bi Makkah, khusus untuk Mekah, dunal Madinah, tidak berlaku untuk kota Madinah. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Adapun untuk yang sebelum-sebelumnya tadi sama, Pak. 1, tidak boleh perang, kan? Nah, ini Mekah Madinah sama, nggak boleh. 2, tidak boleh menebang pohonnya, ini sama Mekah Madinah. Tidak boleh buruannya diterbangkan, sama Mekah Madinah. Nah, khusus yang luqatah ini khusus untuk kota Mekah. Makanya para ulama biasanya membuat judul bab babu luqatati Makkah, atau ada yang membuat judul babu luqatatil haji, bab luqatahnya orang haji. Haji tempatnya di mana? Makkah. Haji bukan di Madinah, ya, karena Madinah itu bukan tempatnya haji. Tidak ada aktivitas haji yang di kota Madinah, semuanya di kota Makkah. Tayyib. Kemudian berikutnya yang terakhir, keberapa? Kelima. Wala yuhtala, dan tidak boleh dicabut khalahu. Apa artinya khala? Rumputnya. Kalau sudah kering boleh. Kalau masih basah tidak boleh. Kalau ada bunga mawar di Mekah atau di Madinah,
tidak boleh dipetik, Pak. Kalau dipetik itu termasuk dalam bab la yu'dadu syaukuh, tidak boleh ditebang pohonnya, atau termasuk la yuhtala khalahu, tidak boleh dicabut rumputnya. Disamakan oleh para ulama dengan itu. Nah, jadi bolehnya dicium saja. Kalau kita petik maka berdosa. Kita petik berdosa. Faqala al-Abbas, lalu berkata Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idkhir, kecuali rumput idkhir, tolong diizinkan untuk dipetik yang dicabut yang masih basah-basah itu. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya rumput idkhir itu liqainihim, untuk tukang pandai besi mereka, wa buyutihim, dan untuk rumah-rumah mereka. Tukang pandai besi ini butuh rumput untuk membakar besi mereka. Jadi rumput itu kan mudah terbakar, ya? Nah, maka mereka perlu untuk mengumpulkan rumput-rumput yang banyak, sehingga yang masih basah-basah itu ditebangi atau dicabuti oleh mereka, kemudian dikeringkan, kemudian untuk bahan bakar. Adapun rumah ini digunakan untuk atap, Pak. Jadi atapnya masih sederhana, dikasih rumput-rumput sehingga menghalangi dari turunnya air hujan ke dalam rumah mereka. Ada satu yang belum disebutkan dalam hadis ini, yaitu fungsinya rumput idkhir. Yang ketiga adalah untuk apa? Napa Malik? Napa Ustaz? Zada fi riwayah, dalam riwayat yang lain, wali kuburihim, dan untuk kuburan mereka. Yang untuk kuburan kira-kira untuk apa, Pak? Untuk tukang pandai besi, untuk bakaran. Untuk rumah, untuk atap. Kalau untuk kubur kira-kira untuk apa? Untuk nyumpeli liang lahat. Liang lahat kan ditutup dengan blabak kalau kita, nah yang masih belum rapat itu disumpeli dengan rumput idkhir ini, sehingga nanti ketika tanah dicemplungkan ke lubang kubur itu tidak ada yang masuk ke liang lahatnya. Dan zaman dulu orang-orang tidak pakai blabak, tapi pakainya batu bata. Jadi ini liang lahatnya kan nyerong begini, batu batanya ditegakkan begini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, antara satu batu bata dengan batu bata yang lain kan ada celah-celahnya itu. Nah, celah-celahnya itu ditutup dengan rumput idkhir, sehingga mayitnya tidak terdesak oleh tanah yang dimasukkan ke liangnya. Nah, ini 3 keperluan mereka memotong atau mencabut rumput idkhir. Oleh Nabi diizinkan. Faqala, beliau bersabda, illal idkhir, kecuali rumput idkhir. Nah, muncul pertanyaan, Nabi mengizinkan rumput idkhir ini apakah dari wahyu ataukah dari pendapat beliau? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan beliau mendapatkan wahyu sehingga menyampaikan. Kemungkinan ini adalah pendapat beliau karena memang diizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad dalam sebagian masalah. Dan ini masalah khilafiyah, Pak. Masalahnya apa? Hal lin nabiyyi ijtihadun? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh berijtihad atau tidak boleh? Sebagian ulama berpendapat Nabi enggak ada ijtihad karena Nabi dapat wahyu, Pak. Sehingga enggak ada kesempatan ijtihad. Ya sudah, kalau ada masalah, ada wahyu, pakai wahyu. Enggak ada wahyu, ya sudah. Berarti tidak ada ijtihad. Nah, sebagian lagi berpendapat Nabi itu bisa berijtihad, boleh berijtihad, sebagaimana umatnya boleh untuk berijtihad. Nah, pendapat ini tentu saja bisa mengatakan bahwa ini bisa dari ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Ustaz, dilanjutkan. Wa Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahima harrama Makkah wa ja'ala ahliha wa inni haramtu Madinata kama harrama Ibrahim Makkah. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya Ibrahim, mbah saya Nabi Ibrahim, harrama telah mengharamkan Makkah, kota Makkah,
Wada'a dan dia mendoakan li ahliha untuk kebaikan penduduknya. Wa inni dan sesungguhnya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramtu aku mengharamkan al-Madinata kota Madinah kama sebagaimana harama telah mengharamkan Ibrahimu Nabi Ibrahim Makkah kota Makkah. Ini menunjukkan bahwa Makkah dan Madinah adalah haramaini, ya, dua tanah haram tadi. Nah, haramnya penjelasannya bagaimana sudah disebutkan di atas. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini ada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid sahabat Nabi ada dua. Ada Abdullah bin Zaid sahabat Nabi periwayat hadis adzan. Ada Abdullah bin Zaid sahabat Nabi periwayat hadis Fathu Makkah. Ini dua sahabat Nabi yang berbeda. Nah, makanya ada sebagian ulama itu mengira ini dua sahabat Nabi yang satu. Ini salah. Maka Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mengkritik yang salah dalam menilai dua sahabat ini yang namanya sama. Namanya Abdullah, bapaknya Zaid. Satunya juga begitu. Namanya Abdullah, bapaknya Zaid. Namanya sama, orangnya beda. Ini dalam ilmu mustalah hadis disebut muttafiq wal muftarik. Muttafiq sama, maksudnya apa? Sama namanya. Wal muftarik dan beda, maksudnya beda orangnya. Ini enggak begitu penting, tapi bagi yang belajar ilmu mustalah hadis supaya lebih ingat. Kemudian faedah berikutnya, di sini disebutkan Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Padahal yang mengharamkan bukan Nabi Ibrahim, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud mengharamkan di sini adalah Nabi Ibrahim menyampaikan keharaman kota Makkah. Menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harama di sini maksudnya apa? Balagha tahrim Allah. Dia menyampaikan pengharaman kota Makkah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berikutnya, sesungguhnya saya mengharamkan kota Madinah, sama tafsirannya. Saya menyampaikan keharaman kota Madinah. Kenapa kita tafsiri seperti itu, Pak? Karena dalam hadis yang lain disebutkan sangat jelas, walam yuharrimhan nas. Inna Makkata haramahallah. Sesungguhnya Makkah itu yang mengharamkan adalah Allah. Walam yuharrimhan nas. Yang mengharamkan itu bukan manusia. Nabi Ibrahim termasuk manusia. Berarti bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan. Tapi hadis ini sama-sama sahih. Nah, karena sama-sama sahih, maka harus kita takwil seperti itu tadi, ya. Bahwasanya beliau hanya menyampaikan saja. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang menyampaikan dengan orang yang menyuruh itu dianggap sama, Pak. Makanya ketika Allah mengatakan kami mewafatkan, ya, kami Allah mewafatkan, itu tidak salah. Meskipun yang mewafatkan manusia bukan Allah langsung, tapi mengirim malaikat maut. Karena yang menyuruh malaikat maut adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kadang-kadang disebut malaikat mautnya, kadang-kadang disebut Allahnya yang menyuruh mereka. Sampai di sini sudah selesai bab yang kemarin. Nah, kita lanjutkan sekarang bab terakhir dari Kitabul Haji, babul fawati wal ihsari. Bab tentang fawat. Fawat itu terlewat hajinya, yaitu seseorang tidak bisa melakukan wukuf di Arafah, akhirnya terlewat hajinya. Wal ihsari dan tertahan. Tertahan maksudnya tidak bisa melanjutkan ibadah haji atau umrah yang sedang kita lakukan. Mungkin karena sakit, mungkin karena ada banjir, mungkin karena ada musuh, dan sebagainya. Monggo, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Qalat wallahi ma atini illa wajhah. Faqala laha uti bastani wa quli Allahumma ma'illi haitsu habastani. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, dakhala telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah kepada Duba'ah binti Zubair, putrinya Zubair.
Siapa Duba'ah ini? Dia adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan punya sepupu perempuan, masuk ke rumahnya boleh. Yang penting tidak berdua saja. Karena kalau berdua ini tidak mahram. Ya, ini pasti Nabi ada yang lain tidak berdua. Faqala laha, lalu Nabi bertanya kepada Duba'ah, wahai mbakku atau adikku, ya sepupunya Nabi, arati, apakah kamu ingin al-hajjah, untuk haji bersama saya? Qalat, dia mengatakan, wallahi demi Allah, ma ajiduni, saya tidak mendapati diri saya illa waji'atan, kecuali sedang sakit. Artinya apa? Saya pamit dulu karena saya sakit. Khawatir nanti tidak bisa melanjutkan ibadah haji. Tengah-tengah umrah ihram tiba-tiba sakit. Faqala laha, maka Nabi mengatakan kepada Duba'ah, hujji, enggak apa-apa, silahkan haji. Washtariti, dan bersyaratlah, maksudnya kepada Allah. Wa quli, dan ucapkanlah kepada Allah, Allahumma ya Allah, mahilli, tempat tahallulku, haitsu, di tempat yang, habastani, engkau menahan saya. Jadi maksudnya, ya Allah, saya akan haji meskipun kondisi saya sakit, tapi nanti kalau sakitnya parah, kambuh, dan saya tidak bisa melanjutkan, maka di situ saya akan berhenti untuk tahallul. Maka kalau dikaitkan dengan babnya, bab ihsar, berarti kalau seseorang itu tertahan tidak bisa melanjutkan ibadah ihramnya, maka hendaklah dia apa? Tahallul. Apakah ini pernah dilakukan Nabi? Pernah, pada waktu Sulhul Hudaybiyah. Dari Madinah menuju ke Mekah untuk umrah, ternyata dicegat di Hudaybiyah, nggak boleh masuk. Nah, akhirnya beliau ambil pisaunya, sembelih korbannya, binatang hadunya, kemudian beliau cukur rambutnya untuk melakukan tahallul, dan disitulah beliau melakukan tahallul. Maka demikian juga di sini dia mengatakan, mahilli, tahallul saya di tempat engkau menahan saya. Kalau ternyata saya harus masuk rumah sakit dan nggak bisa lanjut ibadah, ya sudah, di rumah sakit tahallul, gundul. Kalau perempuan ya tidak gundul, ya cukur rambutnya. Kemudian dari kata-kata ini, ishtariti, bersyaratlah kepada Allah, diambil kesimpulan oleh para ulama, berarti ibadah itu boleh bersyarat, Pak. Ya Allah, saya akan iktikaf, tapi saya bersyarat ya Allah, karena istri saya ini sakit di rumah, sehingga nanti kalau sakitnya kambuh dan dia membutuhkan saya akan keluar iktikaf. Nah, ini boleh mensyaratkan seperti itu. Kalau sudah kita syaratkan, berarti ketika kita keluar iktikaf, iktikafnya tidak batal, karena sudah disyaratkan. Ya Allah, saya iktikaf 10 hari akhir Ramadan, tapi saya bersyarat ya Allah, nanti kalau ada tetangga yang mati, saya akan mengantar jenazahnya. Nah, kita keluar mengantar itu nggak batal. Tapi kalau belum bersyarat, maka keluar mengantar itu membatalkan iktikaf. Tapi nggak ada masalah, iktikaf batal, lanjut lagi nanti dibuat iktikaf baru masih bisa, ya. Tapi maksudnya berarti iktikafnya tidak full menjadi 10 hari karena sudah dibatalkan di tengah-tengah. Dan ini bersyarat di dalam ibadah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bisa dilakukan, sebagian mengatakan tidak bisa dilakukan. Yang mengatakan tidak bisa dilakukan alasannya seperti orang yang tidak seperti orang yang pelit dalam ibadahnya. Saya mau ibadah tapi ada syarat gini. Seolah-olah apa? Tidak pelong untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini dalil bagi yang mengatakan boleh bersyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk ibadah yang lain saya nggak tahu, Pak. Saya tahunya cuma 2 saja, ya. 1, ibadah haji atau umrah. 2, ibadah iktikaf. Apakah boleh disyaratkan misalnya dalam sholat? Ya Allah, saya sholat, tapi karena saya ngentutan, saya bersyarat, nanti kalau saya ngentut, saya wudhu dulu, saya lanjutkan lagi, nggak ngulang dari awal. Nah, boleh nggak itu? Ya, mungkin nggak boleh, mungkin. Karena itu sesuatu yang belum pernah saya dengar, maka jangan sekali-kali dilakukan seperti itu. Hanya yang pernah saya dengar cuma 2 ini, bersyarat dalam i'tikaf dan bersyarat dalam ihram atau haji umrah. Berikutnya, Ustaz. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة سنة 60 ومعه 1400 ثم أتى في السنة الأخرى ومعه جمع يسير. Nah,
dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrama melakukan ihram bil umrati untuk umrah sanata tis'in pada tahun 6 Hijriah atau sitin ya. Sanata sitin pada tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah ini yang waktu Sulhul Hudaybiyah tadi. Wa ma'ahu bersama beliau waktu itu alfun 1400 dan 1400 sahabat. Thumma kemudian ada beliau kembali melakukan umrah fi sanatil ukhra pada tahun yang lain, maksudnya tahun 7 Hijriah. Wa ma'ahu dan bersama beliau jam'un ada sekelompok orang yasirun yang sedikit, artinya tidak sampai 1400. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau seseorang ihsar tertahan oleh musuh, maka silahkan tahallul di tempat. Maka yang berkaitan dengan bab ini, ahrama bil umrati sanata sittin. Nabi ihram untuk umrah tahun 6, tapi dicegat di Hudaybiyah, nggak boleh masuk Mekah. Akhirnya tahallul di tempat. Karena tahallul di tempat berarti ibadahnya belum sempurna, ya kan? Karena aktivitasnya belum dilakukan, tawafnya belum, sa'inya belum. Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Yang dilakukan cuma 2. Tawaf, ihram sama tahallul. Tawafnya belum, sa'inya belum. Padahal ini semuanya 4 ini rukun. Kalau ada rukun tidak dilakukan, itu ibadahnya tidak sah. Makanya beliau mengulang lagi. Beliau mengulang lagi. Nah, maka kesimpulannya, kalau ada orang yang mengalami fawat, terlewat umrahnya atau hajinya karena rukun tidak dilakukan, gara-gara ihsar, gara-gara tertahan oleh musuh, tertahan oleh sakit, maka caranya tahallul di tempat, kemudian besok diulang lagi, tahun depan diulang lagi. Kemudian dari sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah umrah ini sebelum beliau haji, Pak. Karena haji beliau tahun berapa? 10 Hijriah, sementara ini tahun 6. Nah, maka di sini fihi sihhatul umrah qablal haji, bahwasanya umrah sebelum haji sah. Karena sebagian orang mengatakan tidak boleh umrah sebelum haji. Enggak benar, okay? Nabi saja umrah sebelum haji. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'tamara umar, dan Nabi itu umrahnya 4 kali umrah. Umrah Hudaybiyah tadi yang gagal, umrah berikutnya tahun 7, kemudian umrah lagi dari Ji'ranah, kemudian umrah lagi yang bersama hajinya. Nah, jadinya 4. Maka yang mau mengulang umrah silahkan, apabila tidak mengurangi kewajiban yang lain. Kemudian faedah berikutnya, di sini disebutkan Nabi mengulangi umrah pada tahun berikutnya. Umrahnya yang kedua ini pada tahun 7 itu disebut apa? Disebut umratul qadha. Apa arti dari umratul qadha? Ada 2 terjemah. Terjemah yang pertama, umratul qadha adalah umratus sulah, umrah perdamaian. Dalam bahasa Arab kata-kata qadha bisa diartikan damai, atau istilah lainnya adalah al-muqadat, ya. Muqadat itu damai. Kenapa disebut umratul qadha? Karena kemarin itu dicegat tidak boleh masuk, tapi tahun berikutnya sudah damai sehingga boleh masuk. Maka disebut umratul qadha. Terjemah yang kedua, umratul qadha yaitu yaqdi ma fata, mengganti apa yang gagal kemarin. Nah, sehingga kalau ada orang yang menerjemahkan umratul qadha adalah umrah pengganti dari yang gagal kemarin, jangan disalahkan, itu terjemah sudah tepat. Tapi kalau ada yang mengartikan umratul qadha adalah umrah perdamaian, juga jangan disalahkan. Ini istilahnya dalam bahasa Arab adalah lafzun mushtarak, satu kata yang bisa bermakna 2. Maka qadha bisa diartikan damai, qadha bisa diartikan mengganti. Jelas ya? Dan sebagai penutup, karena sudah masuk kitabul haji, maka tidak akan saya baca pada pertemuan kali ini. Sebagai penutup, saya akan sampaikan ada kata-kata yang kalau kita tidak tahu terjemahnya jadi bingung.
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ma'adda'in, menyertai orang yang ngutangi. Ini bahasa sehari-hari ya, bahasa keseharian. Ad-da'in itu orang yang ngutangi kepada orang lain. Saya butuh duit 1 juta, panjenengan pinjemi saya 1 juta, berarti panjenengan itu da'in. Allah menyertai orang yang ngutangi kepada orang lain. Hatta yaqdiya dainahu, sampai dia melunasi utangnya. Nah, enggak nyambung. Mestinya sampai dilunasi utangnya. Nah, ternyata kata-kata da'in dalam bahasa Arab itu artinya bisa 2, Pak. Bisa orang yang hutang dan bisa orang yang ngutangi. Nah, sehingga untuk bahasa sehari-hari sekarang ini ya, orang tidak akan menyebut orang hutang itu dengan istilah da'in, enggak. Tapi orang yang hutang istilahnya adalah al-madyun. Kalau ad-da'in orang yang ngutangi. Ini istilah sehari-hari sekarang. Istilah ini kalau kita terapkan dari hadis ini enggak bisa. Karena yang dimaksud da'in di sini justru malah yang madyun. Sesungguhnya Allah menyertai orang yang hutang sampai dia melunasi hutangnya. Selama hutangnya bukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hutangnya untuk keperluan makan, terdesak tangki. Nah, ini enggak apa-apa. Hutangnya untuk keperluan obat, ini kan perlu kan? Enggak apa-apa. Tapi hutang untuk beli HP ya, itu tidak termasuk yang dibantu oleh Allah, karena itu untuk kesenangan belaka atau untuk kemewahan belaka. Kalau untuk keperluan, maka ini ma'addain, Allah akan menyertainya. Makanya sebagian ulama itu sukanya setiap hari harus dia punya utang. Kenapa? Kata dia, karena saya pengen dibantu oleh Allah, jadi aku kudu duwe utang. Tapi jangan ditiru, Pak. Nggak cocok untuk kita. Nanti malah ngelunasi. Baik, ini sebagai contoh saja bahwa dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bisa bermakna 2, maka kita harus hati-hati dalam menerjemahkannya. Kalau tidak tepat itu bisa merusak makna. Ini yang dapat dibicarakan betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.